warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ardelia Safaraisa dengan NIM 0100-18084 beserta keempat rekan lainnya dari kelompok Lex Loci Eksekusionis kelas B dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen Hukum Perdata Internasional Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiastuti, SHMH. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisa kami mengenai perkara nomor 231 garing PDT titik G garing 2014 garing PN titik DPS yang berkaitan dengan hukum perdata internasional. Gugatan ini diajukan oleh seorang istri yang sebut saja penggugat yang merupakan WNI berusia 50 tahun, beragama Katolik, dengan pekerjaan swasta yang beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Penggugat menggugat cerai suaminya yang kita sebut saja tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar. Tergugat merupakan warga negara Indonesia berusia 53 tahun, beragama Islam yang beralamat di Badung, Provinsi Bali. Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat secara agama Katolik di negara Jerman sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 0960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madia, Frankfurt am Main, Jerman pada tanggal 1 Juni 1989 dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Maret 2000. Rumusan masalah dari kasus ini yaitu: yang pertama, apakah sah perkawinan antara tergugat dan penggugat jika dilakukan di Indonesia? Kedua, apa saja unsur-unsur dan asas-asas hukum perdata internasional dalam kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimana status hukum anak hasil perkawinan antara tergugat dan penggugat? Yang keempat, bagaimana ketentuan perceraian mereka yang pernikahannya dilakukan di luar negeri? Dan yang kelima, bagaimana pertimbangan dan putusan hakim terhadap kasus tersebut? Sedangkan tujuan kami yaitu untuk menganalisa perkara nomor 231 garing PDT titik G garing 2014 garing PN titik DPS mengenai perceraian perkawinan luar negeri sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diasana Mahira. Saya Diasana Mahira dengan NIM 010018000142 akan mempresentasikan tentang duduk perkara berdasarkan kasus yang kelompok saya analisis yang dikutip dari putusan. Berisi 2 orang WNI yang menikah di Jerman dan memiliki anak yang dilahirkan di Jerman pula akan mengajukan gugatan perceraian dengan duduk perkara sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni tahun 1988, penggugat melangsungkan pernikahan di Jerman secara agama Katolik. Dan pada pertengahan tahun 1995, tergugat mendapatkan pekerjaan di Jogja, dan keluarga ikut pindah ke kota tersebut. Pada tahun 1996, tergugat kehilangan pekerjaannya, sehingga biaya hidup tidak terpenuhi. Pada tahun 1999, tergugat pindah pekerjaan ke Bali, dan pada bulan September di tahun yang sama, penggugat serta anak datang ke Bali. Pada tahun 2002, tergugat kembali kehilangan pekerjaannya, dan penggugat bekerja sendiri. Pada tahun 2013, tergugat sakit, terkena serangan jantung, dan penggugat selalu melayani tergugat. Pada bulan Juli 2013, tindakan pengobatan yang dilakukan mulai aneh dan sering melakukan hal yang tidak masuk akal, yang memicu pertengkaran rumah tangga, yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah ranjang tanpa komunikasi. Karena sudah tidak adanya komunikasi, penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga yang bahagia, dan perkawinan tergugat dan penggugat diputus karena perceraian. 2. Akan mempresentasikan tentang status perkawinan beda agama menurut hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan dianggap sah di mata hukum jika dilakukan sesuai ajaran agama masing-masing. Begitu pula di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan pun menyatakan hal yang sama. Berdasarkan hukum tersebut, menikah beda agama seakan ditentang, tapi sebenarnya terdapat celah hukum di dalamnya. Hukum tersebut hanya mengatur bagaimana pernikahan tersebut dilaksanakan, yaitu dengan ajaran agama masing-masing, dan tidak mengatur agama kedua belah pihak haruslah sama. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi dan dikurang-kurangi. Memilih pasangan terdapat di dalamnya. Berdasarkan hukum yang berlaku, pernikahan beda agama bisa tetap dilaksanakan dan legal di mata hukum. Tapi jika dilangsungkan secara Islam,
tidak akan mendapat akta nikah, karena Islam hanya mengeluarkan buku nikah dari kantor urusan agama. Tetapi sebenarnya cukup satu akta nikah untuk menyebut sebuah pernikahan sah di mata hukum karena dokumen yang digunakan adalah dokumen yang sama. Di dalam putusan yang kami analisis, terdapat unsur yang ditentukan berdasarkan unsur titik pertalian primer. Yang pertama adalah tempat kediaman. Perkara ini melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Dikarenakan awalnya masa perkawinan tergugat dan penggugat memilih tempat kediaman bersama di Jerman. Dalam hal ini ada perbedaan hukum antara penggugat dan tergugat, yang merupakan WNI yang tunduk dengan hukum Indonesia dengan tempat kediaman mereka di Jerman yang tunduk dengan hukum Jerman. Yang kedua adalah pilihan hakim. Mereka memilih Pengadilan Negeri Denpasar yang tunduk dengan hukum Indonesia sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara perceraian mereka, yang mana pernikahannya dilangsungkan di Jerman yang tunduk dengan hukum Jerman. Dan terdapat titik pertalian sekunder yang digunakan. Yang pertama adalah tempat dilakukannya perbuatan hukum. Penggugat dan tergugat menikah di Jerman yang tunduk dengan hukum Jerman, sedangkan para pihak merupakan warga negara Indonesia yang pastinya tunduk dengan hukum Indonesia. Dalam hal ini terdapat perbedaan hukum. Maka hukum yang berlaku adalah hukum Jerman karena pernikahan dilangsungkan di Jerman. Dan asas yang berkaitan adalah lex loci celebrationis. Yang kedua adalah tempat dilaksanakannya perbuatan hukum. Perkawinan dilaksanakan di Jerman dan dicatat di kantor catatan sipil Frankfurt, Jerman yang tunduk pada hukum Jerman. Sedangkan penggugat memilih Pengadilan Negeri Denpasar yang tunduk pada hukum Indonesia untuk menggugat cerai tergugat. Asas yang berkaitan adalah lex loci solutionis yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan hukum dilaksanakan. Selanjutnya, saya Akilana Syafira Anwar dengan NIM 01018-1082 akan menjelaskan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan antara tergugat dan penggugat. Kewarganegaraan merupakan dasar yang sangat penting bagi negara untuk menentukan siapa warga negara dan orang asing. Diketahui berdasarkan putusan nomor 231 garis miring PDT G garis miring 2014 garis miring PN Denpasar bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu anak satu penggugat dan tergugat umur 25 tahun lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 25 Agustus 1989 sesuai dengan akta kelahiran nomor 4713 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Mada Frankfurt am Main, Jerman pada tanggal 1 September 1989 dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Maret 2000 Rekno 02-200 selanjutnya disebut anak. Berdasarkan pernyataan dari putusan tersebut, anak dari penggugat dan tergugat lahir di Jerman sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Mada Frankfurt. Sama dengan Indonesia, negara Jerman menerapkan hak kewarganegaraan ius sanguinis. Asas ius sanguinis merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Dan berdasarkan pernyataan dari putusan tersebut, bahwa akta kelahiran anak perempuan penggugat dan tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Maret 2000. Menurut pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa warga Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang anak dan ibu warga negara Indonesia, sehingga status kewarganegaraan anak perkawinan antara tergugat dan penggugat berdasarkan ius sanguinis dan ketentuan tersebut adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan perceraian akibat perkawinan luar negeri. Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan peran sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami istri, talak, hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Untuk menerima atau menolak suatu gugatan perceraian, maka hakim harus menentukan terlebih dahulu apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah atau tidak. UU Perkawinan sudah mencatatkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU Perkawinan. Jadi, sangat mungkin perkawinan sah di negara tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia. Bila syarat-syarat material tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini merupakan resiko yang mungkin dihadapi pasangan yang menikah di luar negeri dan tidak mendaftarkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan UU Perkawinan. Dalam hal ini, titik taut menunjukkan kepada arah hukum Jerman sebagai hukum tempat peresmian perkawinan dan hukum Indonesia karena kewarganegaranya para pihak adalah warga negara Indonesia.
Berdasarkan putusan nomor 231-PDT-G-2014-PN telah dapat dibuktikan bahwa tanggal 1 Juni 1989, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Jerman sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 0960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Frankfurt am Main, Jerman pada tanggal 1 Juni 1989, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Maret 2000. Dengan demikian, perkawinan tersebut adalah sah. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena habitual residence penggugat berada di Denpasar, Indonesia. Oleh karena itu, perkara ini dapat dikualifikasikan berdasarkan teori kualifikasi lex fori. Teori kualifikasi lex fori beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara, karena sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum internal lex fori tersebut. Kualifikasi juga harus dilakukan menggunakan lex fori karena sebenarnya seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnya sendiri dan bukan hukum sistem hukum asing manapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertimbangan hakim. Majelis hakim dalam menimbang gugatan penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian. Dengan alasan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2002, di mana tergugat kembali kehilangan pekerjaannya. Untuk itu, penggugat bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dari tahun 2007 hingga tahun 2009, pertengkaran dan percekcokan semakin menjadi, yang menyebabkan timbul permusuhan antara penggugat dan tergugat dengan anak. Pada bulan Juli 2013, tergugat terkena serangan jantung. Namun, dalam pengobatannya sering melakukan hal tidak masuk akal dengan melakukan ritual yang aneh-aneh. Dengan keadaan tersebut, sering menimbulkan pertengkaran yang akhirnya penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tidak berkomunikasi lagi. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian percampuran ini antara lain, menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut telah ditolak secara tegas oleh tergugat dalam jawaban tergugat tertanggal 7 Oktober 2014, yang pada pokoknya bahwa di dalam agama Katolik tidak dikenal adanya perceraian. Selain itu, sampai saat ini tergugat dan penggugat masih tinggal dalam satu rumah di Badung. Adapun tidur dalam kamar terpisah merupakan kesepakatan bersama serta kebiasaan pasangan suami istri bangsa Eropa ketika memasuki usia lanjut untuk menjaga privasinya masing-masing. Menimbang bahwa gugatan penggugat telah dibantah oleh tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBKCO putusan Mahkamah Agung RI nomor 272-K-SIP-1973 tanggal 27 November 1975, maka pembuktian dibebankan pada penggugat. Menimbang berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat serta dihubungkan dengan jawaban tergugat, maka yang menjadi pokok persoalan adalah tidak dapat mewujudkan suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera, seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang bahwa sesuai bukti surat bertanda P1 berupa fotokopi Abkommen von Paris-Form 27 September 1956 über die Ausstellung von Bestimmten Aussagen aus Zivilstand Rechtsregistern für Ausland. Fotokopi kutipan dari buku pendaftaran perkawinan yang sudah diterjemahkan dari dokumen asli berbahasa Inggris. Dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 1 Juni 1989, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Jerman sesuai Akta Perkawinan No. 0906 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Frankfurt am Jerman tanggal 1 Juni 1989. Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian perkawinan adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui upaya perdamaian dengan proses mediasi, dengan menunjuk Putu Gede Haryadi SHMH, Hakim PN Denpasar sebagai hakim mediator. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU 01 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun kembali. Menimbang bahwa untuk mengajukan tuntutan perceraian harus dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif
dalam pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Menimbang bahwa penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan karena antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat telah dibantah oleh tergugat dalam jawabannya tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana disebutkan. Menimbang bahwa dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Menimbang bahwa di sisi lain perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci, dan sakral, sebagaimana menjadi firman Tuhan. Menimbang bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sesuai kriteria, maka menimbang bahwa pada masa awal perkawinan, penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman bersama di Frankfurt, Jerman. Pada awalnya rumah tangganya semula harmonis, saling menyayangi dan saling menghargai, seperti layaknya pasangan suami istri dengan toleransi. Namun tahun 2002 tergugat kembali kehilangan pekerjaannya. Untuk itu penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa meskipun apa yang dikemukakan oleh penggugat telah dibantah oleh tergugat, di mana sampai saat ini penggugat masih tinggal bersama di Badung meskipun tidak tidur satu kamar, namun keputusan itu diputuskan bersama. Menimbang bahwa dengan kondisi perkawinan yang sedemikian itu tetap dipertahankan sudah pasti akan menimbulkan ketidaktenangan. Apabila salah satu berbuat tidak berkenan akan menimbulkan rasa dendam di antara mereka. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU No. 1 tentang perkawinan telah terpenuhi. Oleh karena itu perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali. Yang terakhir, menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Mengingat akan UU nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan. Nama saya Akila Syafa dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu putusan hakim terhadap perkara dengan kesimpulan. Mengingat akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 1989 secara agama Katolik di negara Jerman sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 0960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Frankfurt am Jerman pada tanggal 1 Juni 1989 yang telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 15 Maret 2000. Rekno 02/2000 adalah sah dan putus karena perceraian. Yang ketiga, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan akta perceraian. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa 25 November 2014 oleh Indria Miryani SH sebagai Hakim Ketua, Beslin Siomi SH.MH, dan A. Ketut Anom Wirakanto SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor 231/PD-TT3/2014/PN-DPS tanggal 4 November 2014, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ninengah Karon SH, Panitera Pengganti pada pengadilan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kelompok kami dapat yaitu hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan-hubungan internasional. Ada 4 aneka ragam pandangan tentang ruang lingkup HPI, yaitu 1. Pandangan yang tersempit, 2. Pandangan yang lebih luas, 3. Pandangan yang lebih luas lagi, dan 4. Pandangan yang terluas. HPI Indonesia, atau yang biasa kita sebut hukum perdata internasional,
Menganut pandangan yang keempat, peraturan perundang-undangan yang terkait HPI, yaitu ada instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Kesimpulan dalam putusan nomor 231-PDT-G/2014-PN-DPS, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 bulan 6 1989 secara agama Katolik di negara Jerman. Sesuai Akta Perkawinan nomor 0960 memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya memohon maaf untuk salah-salah kata, selebihnya saya ucapkan terima kasih.